96,6 SPFM 100% musik asik dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Tepat di menit 17 bergeser dari jam 8 pagi. Saya Pandu bersama dengan Anda di program KPK hari Selasa pastinya. Dan seperti biasa untuk hari ini kita akan berbincang santai atau talkshow bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan Ibtu Cupriyadi yang sudah hadir ke Radio Suara Pamekasan. Banyak nantinya informasi atau kabar yang akan disampaikan oleh beliau, dan Anda bisa sharing juga nanti kalau ada penjelasan-penjelasan yang mungkin ingin digali lebih dalam lagi, ingin lebih dipahami lagi. Namun yang paling utama akan memberikan sosialisasi terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2022, dan ini pastinya untuk menjelang Lebaran Ketupat, Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Jubriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu. Sehat Pak Jubriyadi? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Mas? Iya sehat juga ini. Alhamdulillah. Tanpa terasa sudah separuh perjalanan di bulan Ramadan Pak Jubriyadi. Betul sekali Mas Pandu. Dan kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini, dan lebih-lebih kita bisa bertemu di Radio Suara Pamekasan dengan Pak Cupriyadi lagi untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2022, dan juga nanti ada beberapa informasi lain. Baik, dipersilakan Pak Cupriyadi untuk menyapa para tretan SPFM dan sekaligus sosialisasi terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2022. Baik, terima kasih Mas Pandu. Saya sapa dulu kepada seluruh masyarakat pendengar Radio Suara Pamekasan di mana berada. Saya Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan, jadi menginformasikan atau mensosialisasikan kaitannya dengan operasi Ketupat Semeru tahun 2022. Ya, yang sebentar lagi nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Itu kita sosialisasikan lebih awal Mas Pandu kaitannya dengan masalah kegiatan operasi Ketupat Semeru 2022, karena nanti ya kaitannya dengan lonjakan pemudik yang pasti lebih banyak lagi ya Mas Pandu. Kita bekerja keras untuk lapangan, untuk teman-teman lalu lintas, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk pemudik semoga lebih nyaman dalam perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat. Itu intinya Mas Pandu. Baik, nah di dalam operasi Ketupat Semeru yang dijadwalkan mulai 28 April sampai 9 Mei mendatang, ada tema secara umum atau mungkin bisa diperjelas lagi nih, mulai dari tujuan dari kegiatan ini, kemudian sasarannya, dan hal-hal apa yang nanti juga akan dilakukan dari pihak kepolisian, utamanya bagian lantas ini Pak Cupriyadi. Baik Mas Pandu, ini karena masih menjelang ya Mas Pandu ya, menjelang operasi Ketupat Semeru 2022. Jadi kami dari Satuan Lantas Polres Pamekasan juga sudah mempersiapkan untuk kaitannya dengan masalah menjelang operasi Ketupat ini. Yang pertama kaitannya dengan masalah pembangunan Mas Pandu ya, pembangunan pos pelayanan. Ini kita sudah persiapkan sekarang Mas Pandu, di mana lokasi pos pelayanan ini ada di Arek Lancor Mas Pandu ya. Baik. Itu yang pertama di sana Mas Pandu. Yang kedua ada di Terminal Ronggo Sukowati untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di bus di Terminal Ronggo Sukowati Mas Pandu. Dan juga kami mendirikan pospam juga Mas Pandu. Ya, pospam ini ada pospam yang kita bangun nanti ada 4 lokasi Mas Pandu ya. Baik. Yang pertama juga di Arek Lancor, terus di Ampet, Telanakan, dan juga di Talang Siring, dan juga yang terakhir di Sotaber, ini daerah Pantura Mas Pandu. Jadi untuk posyannya ada 2,
yaitu di Arit Lancor dan juga di Terminal Ronggasakti, dan juga Pospam ada 4 di area Alancor, Ampet, Telang Siring dan Sutaber. Itu nanti untuk persiapan awal menjelang operasi ketupat yang kita persiapkan, Mas Pandu. Baik. Nah, ini saya ingin tahu ini Pak Jubradi, perbedaan antara pos pengamanan dengan Pospam ini apa yang membedakan Pak nantinya? Jadi untuk Pospam di sini Mas Pandu ya, di Arlan itu nanti terpusatnya di sana. Juga di personil juga kita siapkan di sana untuk memantau situasi arus lalu lintas untuk kenyamanan masyarakat dalam mempersiapkan mudik dan juga arus balik. Nah, kita juga dipusatkan di pos pengamanan, Mas Pandu ya. Terus di mana pos pengamanan itu untuk terpusatnya ada di Arit Lancor, dibagi lagi Mas Pandu di Telanakan, Mas Pandu ya, di Ampet, untuk memantau juga kelancaran pemudik dan arus balik maupun mau ketupat Semeru juga nanti kita pantau juga di sana, Mas Pandu. Nah, di 1 kali 24 jam nanti di sana, Mas Pandu. Termasuk juga yang di Talang Siring, dikasihkan pos juga pengamanan juga di sana untuk memantau juga arus lalu lintas yang ada di Talang Siring, dan juga di Jalan Pantura nih, Mas Pandu ya. Di Sutaber juga kita cek lokasi-lokasi untuk kerawanan-kerawanan atau kemacetan yang berdampak untuk kegiatan daripada ketupat Semeru, lonjakan Lebaran ini, Mas Pandu. Kita juga pantau di arah Pantura dan juga di kota dan juga di sisi daripada Telanakan dan juga daerah Ampet, Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian ini berbicara tentang operasi ketupat Semeru, pastinya ini juga nanti akan seperti yang disampaikan Pak Jubradi, ada mudik Lebaran dan arus balik. Betul, Nah, Mas Pandu. ini ada hal-hal info apa yang penting juga disampaikan Pak berkaitan dengan masalah persoalan mudik dan nanti masalah arus baliknya mungkin. Baik, Mas Pandu. Jadi nanti di pelaksanaan kegiatan operasi ketupat Semeru 2022 ini, Mas Pandu. Jadi ada inovasi ya, jadi untuk masyarakat yang melanggar, Mas Pandu ya, yang melanggar lalu lintas kaitannya dengan ya berboncengan 3 atau lebih muatan yang melebihi. Nanti pelanggaran ini, Mas Pandu, kita diberikan secara edukatif dengan sarana kontak berupa janur kuning, Mas Pandu ya. Nanti jadi pelanggar ini nanti dikasih janur kuning, di mana maksud dan tujuannya diberikan janur kuning itu, maksud dan tujuannya memberikan edukasi, Mas Pandu ya, kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas sehingga sampai tujuan. Itu, Mas Pandu, yang pertama. Yang kedua yaitu sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat yang sedang mudik, sebagai bentuk interaksi positif petugas dengan pemudik dalam hal tertib berlalu lintas. Dan juga yang ketiga, pemudik yang melihat adanya pemasangan janur kuning pada kendaraan lainnya agar tidak bisa bisa lebih waspada gitu, Mas Pandu ya, terhadap pengemudi tersebut. Jadi karena itu merupakan suatu pelanggaran, maka diberikan tanda atau sarana kontak berupa janur kuning, Mas Pandu. Baik. Jadi yang terakhir, Mas Pandu ya, mengingatkan pemudik ya agar lebih waspada, peduli terhadap keselamatan diri pribadi dan sarana pengguna janur kuning yang dimaksud, Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian ini kan inovasi baru disampaikan Pak Jubradi, ada pemberian tanda janur kuning bagi mereka yang berboncengan 3 atau bermuatan lebih. Berarti ini berlaku untuk kendaraan roda 2, Pak ya? Roda 2 maupun roda 4 dan juga yang lainnya, Mas Pandu, yang melanggar peraturan lalu lintas, yaitu dikasih tanda itu nanti secara edukasi ya dengan sarana kontak janur kuning, Mas Pandu. Baik, Pak, ini yang menjadi kebiasaan ketika melihat ada orang berboncengan 3 seperti disinggung Pak Jubradi, utamanya para pemudik. Biasanya yang dikategorikan bonceng 3 ini seperti apa, Pak? Yang pernah saya lihat di depan kadang anak, kemudian sopir dan istri. Ini seperti apa, Pak? Bagi mereka yang bawa anak misalnya. Baik, ini Mas masuk Pandu. golongan bagaimana ini, Pak? Iya, Mas Pandu ya. Jadi kalau kita pahami tertib berlalu lintas berarti kita melihat ya
apabila pelanggar ini masih musimnya ya mudik ini banyak menggunakan masyarakat ini kendaraan roda 2 ya Mas Pandu. Betul sekali Pak. Jadi di situ barangnya di depan, anaknya juga di depan, dan juga yang bonceng juga ada di belakang. Betul. Akhirnya numpuk aja di situ Mas Pandu kan. Betul. Disitulah kita bisa melihat mana suatu pelanggaran yang betul-betul kita hentikan untuk demi keselamatan pemudik. Makanya kami berikan edukasi dari pimpinan untuk diberikan janur kuning kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian untuk pemberian janur kuning ini berlaku di seluruh kepolisian di Indonesia atau hanya di Jawa Timur ini, Pak? Di Jawa Timur Mas Pandu ya. Jadi untuk di Jawa Timur sesuai sandinya berarti Pak ya? Ya, kita jadi inovasi dari Pak Dirlantas itu memberikan untuk janur kuning bagi pelanggar lalu lintas yang mudik lebaran Mas Pandu. Baik. Nah, itu poin-poin penting terkait dengan operasi Ketupat Semeru yang perlu kita ketahui bahwa untuk operasi Ketupat Semeru dimulai dari tanggal 28 April sampai 9 Mei 2022. Terhitung sekitar 12 hari nih Pak. Betul, 12 hari Mas ya. Pandu ya. Nah, kemudian tadi juga disinggung di mana saja pos pengamanan ada 2, ada Arek Lancor, kemudian di Terminal Ronggoskuati atau di Terminal Bus di Desa Cekuk. Kemudian selain itu juga ada pos PAM seperti biasa, sepertinya tidak ada perubahan ini Pak ya. Betul Mas Di Pandu. Arek Lancor, kemudian di Telanakan, di Talang Siring dan Sotaber di bagian Pantura. Dan inovasi terbaru yang nantinya akan diberikan kepada mereka pelanggar lalu lintas, ini ada semacam penyempatan janur kuning ya. Dan selain itu juga nanti ada edukasi tentang keselamatan berlalu lintas. Nah, itu poin-poin penting terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2022. Nah, ini Pak Jupriyadi, saya juga ingin masuk lagi terkait dengan masalah adanya mobil incar ini Pak. Sepertinya masyarakat juga sudah tahu karena di pinggir jalan sudah banyak banner kalau mobil incar sudah berlaku di Kabupaten Pamekasan mulai 15 April kemarin. Betul. Bisa sedikit dijelaskan ini Pak, dengan kehadiran mobil incar ini seperti apa kehadirannya dan bentuk di dalam penilangan misalnya, kalau memang ini berfungsi juga untuk mengamati pelanggaran lalu lintas. Monggo Pak Jupriyadi. Baik, terima kasih Mas Pandu. Ini jadi ada poin untuk pagi ini ya Mas Pandu. Selain kita sosialisasi kaitannya menjelang operasi Ketupat Semeru 2022, dan juga ini kita sampaikan juga kepada masyarakat kaitannya dengan masalah pelaksanaan kegiatan mobil incar ya Mas Pandu ya. Yang sudah berlaku kemarin dari tanggal 15 April 2022 dan seterusnya. Betul. Jadi kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan, mari kita sama-sama tertib berlalu lintas, karena tertib berlalu lintas itu merupakan bentuk keselamatan buat diri kita dan juga orang lain. Ya, tentunya itu yang harus kita pedomani. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, masyarakat Pamekasan, mari kita keluar rumah tentunya ingat tertib berlalu lintas, ya, jangan melanggar, karena sekarang bukan dengan adanya mobil incar Mas Pandu ya. Jadi kita baru tertib berlalu lintas tidak ya. Jadi ketentuan itu sudah ada. Berkendara ya kewajibannya adalah menggunakan helm, ya persiapkan juga surat-suratnya dan juga yang lainnya. Itu Mas Pandu. Jadi teknik apabila masyarakat terkena untuk tilang secara elektronik dengan mobil incar, itu nanti Mas Pandu ya, proses awalnya apabila sudah terkena rekaman daripada mobil kamera incar, itu nanti Mas Pandu itu diproses. Ya, setelah diproses nanti ada seperti kayak foto Mas Pandu ya. Di foto itu foto pelanggarannya Mas Pandu. Foto pelanggarannya baru nanti sama tim operator itu baru dicari alamat sesuai dengan nomor yang ada itu Mas Pandu. Plat nomor kendaraannya. Plat nomor kendaraannya. Terus baru kita koordinasi dengan pihak pos. Jadi nanti untuk mengirimkan pelanggaran kepada yang bersangkutan melalui via pos Mas Pandu. Selanjutnya via pos itu menyampaikan
sudah dikasihkan, nanti bisa nanti masyarakat itu membuka atau mendownload aplikasi ya Script di situ Mas Pandu. Di Play Store ya? Di Play Store ya, Script. Di situ nampak semua Mas Pandu. Oke. Jadi apakah benar saya itu melanggar lalu lintas di jam sekian di jalan ini gitu, itu ada lengkap Mas Pandu ya, termasuk dengan surat tilangnya di situ sudah lengkap. Nah, baru itu nanti dikoordinasikan, baru nanti kalau memang ada masyarakat yang masih bingung, yang belum paham dan juga belum mengerti, silahkan datang ke Baur Tilang Mas Pandu, tempatnya di kantor lalu lintas Jalan Nyalaran. Itu nanti kalau masyarakat yang masih belum paham, apabila masyarakat itu terkena ya jebretan kamera incar Satlantas Polres Pamekasan Mas Pandu. Baik Pak, yang mudah terdeteksi dengan kamera incar sendiri ini pelanggaran seperti apa Pak? Misalnya mungkin seperti tidak menggunakan helm. Kemudian kalau berboncengan 3 ini Pak, lagi-lagi kan masuk pelanggaran ini bisa terdeteksi enggak Pak? Iya, jadi Mas Pandu ya yang merupakan pelanggaran lalu lintas di situ ya Mas Pandu ya, ada melanggar traffic light atau rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm itu Mas Pandu ya, terus tidak menggunakan sabuk keselamatan ya, berboncengan lebih daripada 3 orang, dan juga kecepatan yang melebihi dari batas Mas Pandu. Itu nanti otomatis untuk mobil incar itu langsung untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang seperti saya sebutkan tadi Mas Pandu. Baik, nah ini berarti sifatnya mobil itu tiap hari keluar Pak ya? Betul Mas Pandu, keluar Mas Pandu. Artinya melewati jalan raya, menyisir jalan raya, dan ketika memang sudah ada pelanggaran otomatis terekam ya Pak? Terekam Mas Pandu. Berarti di situ yang mengoperasikan bukan orang Pak ya, tapi langsung otomatis ya? Otomatis di situ nanti baru nanti ada operatornya Mas Pandu. Gitu ya. Jadi nanti setelah hasil daripada deteksi pelanggaran itu Mas Pandu, baru nanti ada operator, nah, nanti kita lihat itu siapa yang mananya, alamatnya di mana, baru kata nanti untuk pelanggar-pelanggar itu untuk pihak pos yang mengantarkan hasil daripada deteksi pelanggaran dimaksud Mas Pandu. Tapi kalau masih yang bersangkutan kurang jelas Mas Pandu ya, baru nanti bisa membuka aplikasi yang saya sebutkan tadi, Script tadi Mas Pandu. Aplikasi Script di Play Store ya? Iya, di Play Store. Baru itu nanti nampak oh ya pelanggaran ini, pelanggaran itu. Kalau memang tidak jelas ya, kurang paham kaitannya dengan masalah itu, ya silakan datang ke Baur Tilang ya Mas Pandu ya, kantor Lantas Polres Pamekasan ya, kita akan berikan pelayanan, sudah lebih paham arahnya kemana dan juga kemana. Kadang-kadang ya masyarakat ya ada yang paham, ada yang tidak paham Mas Pandu, karena kemarin juga yang uji coba dari Polda Jawa Timur Mas Pandu kan, itu sempat juga bingung kan Mas Pandu, makanya kita sosialisasikan lebih awal kemarin supaya kita lebih tertib berlalu lintas. Tujuannya Mas Pandu ya untuk menekan angka kecelakaan di Kabupaten Pamekasan. Mungkin dengan kehadiran mobil incar, masyarakat lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan, menggunakan helm. Nah, itu mungkin dengan adanya ini bisa menekan angka kecelakaan di Kabupaten Pamekasan Mas Pandu. Baik, ini pertanyaan yang mungkin juga sedikit perlu diberi pencerahan Pak. Kalau misalnya ini saya kan kendaraannya beli punya orang kan, yang otomatis tidak dibalik nama misalnya. Kadang kan kebiasaan orang kebiasaan kita ketika beli kendaraan itu ya atas nama si pemilik awal misalnya. Ini pastinya ketika ada pelanggaran surat itu dikirim ke itu ya Pak ya. Baik Mas Pandu, terima kasih. Itu bagus sekali pertanyaannya Mas Pandu ya. Makanya kalau sudah jual beli atau ya dijual, ya wajib untuk melaporkan ke Samsat bahwa kendaraan itu sudah dijual ke orang lain Mas Pandu. Nah, gitu Mas Pandu ya. Jadi supaya nanti pada saat kena mobil incar ini tidak bingung yang bersangkutan. Jadi nanti lapor ke Samsat setempat ya, kalau di Pamekasan ke Samsat Pamekasan bahwa kendaraan itu sudah dijual ke orang lain Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian ini
kan beroperasi mulai tanggal 15 kemarin Pak ya, April Betul. ya. Ini dari hasil bukan uji coba lagi, sejak dimulai 15 April sudah ada berapa pelanggaran Pak yang terdeteksi dari mobil Incar? Jadi kemarin sudah kurang lebih ada 115 pelanggar Mas Pandu ya. Ini masih dalam proses untuk diantar oleh pihak pos ke alamat-alamat bersangkutan. Ini masih operator masih mempersiapkan untuk mengedarkan kaitannya dengan pelanggar-pelanggar yang kemarin sudah kena terekam pelanggaran oleh mobil Incar Satlantas Polres Pamekasan Mas Pandu. Jadi 115 itu hasil di tanggal 15-nya Pak? Di tanggal 15 kemarin Mas Pandu, terus kemarin lagi dapat 95 ya, terus kita ini kan Mas Pandu ya, supaya kita gencarkan untuk sosialisasi ya, masyarakat betul. lebih paham lagi Mas Pandu. Jadi kita untuk sementara masih wilayah perkotaan Mas Pandu ya, luar kota, nanti baru ke tingkat polsek-polsek, mari kita polsek-polsek ke sisir kita ke yang perkampungan Mas Pandu ya, yang jalur-jalur yang ini Mas Pandu ya, di luar perkotaan. Kita artinya, fokus untuk di kota dulu Mas Pandu. Fokus di kota ya. Artinya nanti ke depan mobil ini tidak hanya beroperasi di kota Pak ya, betul, tapi bisa ke kecamatan ya. Kapan saja kita bisa untuk mendeteksi, makanya saya sosialisasikan lebih awal supaya masyarakat ya tidak kaget. Sebetulnya ya ini memang sudah bentuk kewajiban ya Mas Pandu ya. Cuman intinya saya selaku Kanit Kamsel pun juga harus memberikan himbauan lebih awal kepada masyarakat kaitannya dengan pengoperasionalan daripada mobil Incar Satlantas Polres Pamekasan supaya tidak bingung lagi Mas Pandu. Betul. Ya Mas Pandu. Artinya takut loh, ini tadi saya ada di kecamatan A, ini kok tiba-tiba dapat pelanggaran. Betul, artinya mobil itu tidak hanya beroperasi di kota, tapi nanti tidak menutup kemungkinan juga akan menyisir di kecamatan-kecamatan setempat Pak. Betul Mas Pandu. Ya. Baik. Untuk sementara masih fokus di kota ya. Kota Mas Pandu. Jadi untuk tanggal 15 April ini seperti disampaikan Pak Jubradi sudah ada 115. Ini di tanggal 15 Aprilnya Pak Jubradi ya? Itu tanggal 16-nya. Oh, 16 ya? Ya, ada 16 Mas Pandu ya. 16 April, wah luar biasa ya. Ya Mas Pandu. Nah, itu tadi sekilas tentang mobil Incar dan tadi sudah dijelaskan teknisnya seperti apa. Kemudian nanti kalau yang ada yang tidak paham seperti disarankan oleh Pak Jubradi mendatangi di Satlantas Pak ya. Betul Mas Pandu di Nyalaran Tilang nanti Mas Pandu. Baik, selain mobil Incar ini Pak, ada hal penting apa yang perlu disampaikan juga kepada Tretan Pak? Jadi untuk Tretan pendengar suara Pamekasan di mana berada ya, dua tip tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan menjelang ya, operasi Ketupat Semeru 2022 yang nanti akan dilaksanakan tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Tentunya mari kita sama-sama dalam pelaksanaan giat mudik dan juga baliknya ya, harapan saya Mas Pandu ya, harapan saya dalam operasi Ketupat Semeru 2022 ini yang pertama pemudik ya dalam berkendara tertib berlalu lintas semoga selamat dan ketemu dengan keluarga di rumah ya sampai tujuan selamat gitu Mas Pandu. Yang kedua Mas Pandu, karena ini masih di pandemi Covid ya, semoga di operasi Ketupat ini karena ini awal ya pemudik ya Mas Pandu ya, pasti nanti lonjakannya masih ini ya pasti banyak ya Mas Pandu. Setelah 2 tahun tidak ada mudik. Betul. Itu harapan saya juga Mas Pandu ya untuk menekan dan turunnya Covid-19 di Kabupaten Pamekasan juga Mas Pandu ya. Tidak kalah pentingnya juga yang paling terakhir harapannya juga semua masyarakat Pamekasan dengan adanya kegiatan nanti operasi Ketupat ini menekan angka kecelakaan. Itu Mas Pandu. Baik. Ada tambahan lagi Pak atau dianggap cukup ini? Ada, cukup aja Mas Pandu. Baik, terima kasih Pak Jubradi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tretan, demikian talkshow singkat perbincangan kita bersama Ibtu Jubradi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan. Ada 2 hal penting terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2022 yang nanti akan dimulai 28 April sampai 9 Mei. Kemudian tadi juga penjelasan secara ringkas juga dan detail terkait dengan pengoperasian mobil Incar di Pamekasan yang sudah dimulai tanggal 15 April kemarin dan seterusnya. Tetap di program KPK.